Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hamzah di channel Ceritanya Hamzah. Kali ini saya akan memberikan testimoni tentang pelaksanaan kegiatan Ikatan Guru Indonesia, khususnya kanal Sagu Sanok, melalui pelatihan Google Classroom. Pada pelatihan kali ini, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia yang sudah memfasilitasi kami guru-guru di Indonesia dalam pengembangan kompetensi, terutama di bidang ilmu teknologi menghadapi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, biasa disingkat dengan belajar dari rumah, BDR. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Mengingat pada masa pandemi COVID seperti saat ini, mengharuskan kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah yang seperti biasanya dilaksanakan secara tatap muka harus dialihkan menjadi belajar jarak jauh. Oleh karena itu, beberapa kendala-kendala yang dialami oleh para pendidik terutama untuk melakukan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran itu terkendala. Di lain pihak, sisi lain, anak-anak harus mendapatkan haknya belajar sebagaimana seperti biasanya di sekolah tatap muka. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan mengingat harus mematuhi protokol kesehatan, harus jaga jarak, dan tidak boleh berkerumun. Oleh karena itu, hadirnya kegiatan Ikatan Guru Indonesia melatih guru-guru Indonesia se-Nusantara melalui Google Classroom-nya itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya pikir itu merupakan salah satu solusi alternatif kegiatan proses pembelajaran terus berlangsung walaupun kita harus melaksanakan dari rumah. Baik, adapun materi-materi di sini saya akan mereview materi yang diajarkan di Google Classroom secara online ini. Materi di sini yang diberikan ada 5 modul. Yang pertama adalah mempersiapkan kelas. Materi mempersiapkan kelas itu ada 3 yang diberikan. Yang pertama adalah membuat kelas baru. Di sini kita diajarkan bagaimana membuat kelas baru di Google Classroom. Yang kedua, bagaimana merubah tema halaman kelas supaya dia kelihatan lebih indah, lebih nyaman, dan lebih menarik, baik dilihat oleh pendidik maupun oleh peserta didik. Yang ketiga adalah membuat informasi umum tentang mata pelajaran melalui pembuatan topik mata pelajaran yang diajarkan. Yang modul kedua adalah membuat materi pembelajaran. Pada modul 2 ini terdiri dari 1. Menambahkan topik dan subtopik mata pelajaran di kelas. Yang kedua, mengunggah slide materi baik itu dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk PDF. Bisa diunggah ke Google Classroom. Yang ketiga adalah menambahkan materi video dari YouTube, sehingga anak-anak bisa menyaksikan secara langsung melalui video, menyaksikan pembelajaran, penjelasan yang dilakukan oleh menyaksikan penjelasan yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat adalah menambahkan tautan ke materi tambahan. Misalnya, kita memiliki blogger yang isi blogger itu menjelaskan tentang materi tersebut. Jadi di dalam Google Classroom kita bisa menyematkan link blog tersebut ke dalam kelas. Modul 3. Selanjutnya, modul 3 itu bagaimana mengundang peserta didik. Nah, di sini diberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengundang peserta-peserta didik atau siswa-siswa kita ke dalam kelas online yaitu Google Classroom. Ya, di sini ada 2 cara yang diberikan. Yang pertama adalah mengundang peserta didik menggunakan kode kelas. Kode kelas ini dikirimkan melalui
aplikasi chatting, baik itu WhatsApp atau mungkin Messenger atau Facebook. Yang kedua adalah mengundang peserta didik melalui email secara langsung. Modul 4 yaitu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Di sini di classroom layaknya pembelajaran di kelas itu bisa dilakukan interaksi, bisa terjadi juga interaksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, bagaimana cara melakukan interaksinya itu? Bisa melalui 3 cara. Yang pertama, mengirimkan email kepada salah satu peserta didik. Yang kedua, mengirimkan email kepada lebih dari satu peserta didik atau secara kolektif dikirimkan email secara bersamaan. Yang ketiga adalah melakukan interaksi dengan peserta didik di dalam aplikasi kelas online yaitu Google Classroom melalui fitur kolom komentar. Yang terakhir, modul 5 yaitu bagaimana membuat dan menilai tugas. Nah, di sini kita diberikan materi 3. Ya, yang pertama, dibimbing bagaimana caranya membuat tugas di Google Classroom yang nantinya akan dikirimkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah bagaimana caranya peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya melalui Google Classroom itu. Ya, tugas ini bisa dikerjakan langsung, bisa dalam bentuk Word yang dibuat oleh gurunya, bisa juga dalam bentuk Google Form. Yang ketiga adalah bagaimana cara guru mengevaluasi hasil tugas yang dikerjakan oleh siswa. Bagaimana memberikan nilainya, bagaimana memberikan feedback, bagaimana cara mengembalikan tugas itu ke siswa kembali agar siswa bisa melihat nilai yang didapatkan dari hasil tugas yang dikerjakan. Itulah review modul yang diperoleh dari pelatihan online ini yang dilaksanakan oleh IGI melalui kanal Sabisa Novia. Sekali lagi, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia yang sudah memfasilitasi guru-guru se-Nusantara dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 khususnya di bidang pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom. Jayalah IGI, sukses selalu, salam sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.